Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asyifa Hanin, NIM 12120422796, jurusan Hukum Tata Negara, angkatan 2021, lokal HTNC, mata kuliah Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara, dosen pengampu Dr. Muhammad As-Subli, SHI, MSI. Tugas mereview buku Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara. Di sini saya akan membahas identitas buku. Yang pertama, judul Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara. Pengarang Dr. Muhammad As-Subli, SHI, MSI. Penerbit Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Tempat terbit Jakarta, tahun terbit 2018. Tebal buku 320 halaman, terdiri dari 8 bab. Selanjutnya saya akan mereview buku Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara, khususnya pada bab 7 mengenai pengaruh Islam terhadap kesenian Melayu. Kesenian Melayu yang berlangsung saat ini adalah pengaruh dari kejayaan Islam yang dibawa oleh pedagang dan penyiar ke alam Melayu. Hal itu dapat dilihat dari bangunan-bangunan seperti batu nisan dan sebagainya. Demikian pula dari aspek bangunan tempat ibadah seperti masjid. Di antara aspek kesenian yang lain juga dipengaruhi oleh Islam, misalnya alat-alat yang dipakai untuk kesenian di alam Melayu. Kesenian budaya Melayu yang kita lihat dan rasakan saat ini bukanlah murni, melainkan pengaruh dari kejayaan Islam yang telah dibawa oleh pedagang-pedagang dan penyiar pada masa lampau, baik itu dari segi bangunan-bangunan, alat seni, maupun yang lainnya. Di sini penulis juga mencantumkan kesenian Melayu yang dipengaruhi Islam. Yang pertama yaitu gambus. Gambus merupakan alat seni tradisional Melayu yang digunakan untuk mengiringi tari zapin yang merupakan kesenian dari Arab. Gambus Melayu umumnya memiliki 7 telinga gambus yang dipasangkan pada kepala gambus. Masing-masing daerah memiliki kepala gambus yang berbeda. Misalnya kepala gambus di Indonesia berbeda dengan Malaysia maupun di Brunei. Yang kedua, berzanji. Berzanji atau berzanji adalah kitab yang berisi doa-doa, puji-pujian, dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW dari masa kanak-kanak hingga diangkat menjadi Rasul, serta sifat-sifat mulianya yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang biasanya dilantunkan ketika kelahiran, khitanan, pernikahan, dan maulud Nabi Muhammad SAW. Tradisi berzanji ini telah dilakukan sejak dahulu, yaitu pada awal masuknya Islam ke Indonesia. Kegiatan berzanji ini tentunya memiliki nilai-nilai positif, di antara nilai religius yaitu bentuk bukti kecintaan penganut agama Islam terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian nilai sosial dapat mempererat silaturahmi. Kemudian berzanji juga mengandung nilai budaya. 3. Hadroh. Hadroh merupakan seni pentas yang mengandung nyanyian, tarian, dan lakon dengan iringan musik rebana dan gong. Hadroh mempunyai hubungan erat dengan masa awal tamadun Islam di tanah Arab, karena nyanyian hadroh sendiri mengandung perkataan Arab. Hadroh biasanya dipersembahkan dalam upacara perkawinan atau berkhatam di berbagai acara kebudayaan Melayu. 4. Nasyid. Nasyid berasal dari bahasa Arab. An-nasyada yunshidu, artinya bersenandung, artinya senandung yang berisi syair-syair keagamaan. Nasyid merupakan salah satu sarana dalam berdakwah. 5. Kompang, ialah sejenis alat musik tradisional yang paling populer bagi masyarakat Melayu, yang masuk kategori musik gedang. Alat musik ini berasal dari Arab dan diperkirakan masuk ke kawasan tanah Melayu pada abad ke-13 oleh pedagang Arab. Ada juga yang mengatakan bahwa kompang sudah ada pada masa Rasulullah untuk menyambut kedatangannya. 6. Rebana, sebuah alat musik tradisi Melayu berjenis gendang yang tergolong dalam kategori membranopon. Rebana biasanya digunakan untuk mengiringi tarian zapin yang melantunkan qasidah dan hadroh. Dalam konteks dakwah, rebana digunakan alat dakwah ampuh melalui bidang kesenian oleh ulama penyebar Islam terdahulu untuk merangkul masyarakat Indonesia yang kebanyakan menyukai kesenian musik. 7. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dan pengetahuan umum. 8. Silat. Silat atau pencak silat ialah seni bela diri Asia yang berakar dari budaya Melayu. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi asal mulanya belum dapat dipastikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihan buku ini memaparkan pembahasan pada setiap judulnya dengan baik. Kemudian penulis juga meletakkan daftar pustaka pada setiap babnya dengan jelas.
Penulis juga meletakkan dalil-dalil yang tidak melenceng dari pembahasannya. Selanjutnya, kekurangan buku ini. Buku ini masih banyak menggunakan kata-kata yang jarang didengar. Baik, sekian tugas review buku Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.